Ayahku seorang pegawai yang melayani para nelayan. Setiap pagi, ayah sering ngingetin aku tugas dan pelajaran di sekolah. Ayah selalu mengantarkanku ke sekolah, meski harus berangkat lebih pagi. Katanya, kita harus membiasakan datang lebih dulu di kegiatan apapun. Sepanjang jalan, ayah tak berhenti bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengan kami. Tak jarang masih sempat-sempatnya ia membantu orang di jalan. Kata ayah, sebisa mungkin kita bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Di kantor, ayah sering menerima tamu dari berbagai masyarakat, dan banyak dari mereka yang berterima kasih dengan caranya. Tapi ayah selalu rendah hati dan bekerja sesuai tugas dan porsinya, tanpa harus menyinggung dan menyalahkan mereka. Kata ayah, disiplin dan berdedikasi adalah hal wajib sebagai abdi negara. Tak jarang ayah pulang sampai larut malam. Katanya banyak masyarakat di daerah lain yang membutuhkannya, walaupun aku sering protes. Dengan senyum manis ayah selalu mengatakan, cinta dan kasih sayang ayah pada keluarga tak pernah berkurang. Meski ayah terus berjuang melayani masyarakat dan negeri ini. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban memiliki tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang jadi kewenangan provinsi di wilayah kerjanya. Dan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Gresik. Beralamat kantor di Jalan Raya Paciran nomor 11 Kabupaten Lamongan. Susunan organisasinya terdiri atas subbagian tata usaha, seksi konservasi kelautan, dan seksi verifikasi perizinan. Dengan jumlah pegawai 19 orang, terdiri dari subbagian tata usaha, seksi konservasi kelautan, dan seksi verifikasi perizinan. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban berkomitmen melakukan tugas dan fungsinya, yaitu 1. Penyusunan perencanaan program dan anggaran cabang dinas. 2. Pengordinasian dan pelaksanaan konservasi sumber daya kelautan, mitigasi sumber daya kelautan dan perikanan. 3. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konservasi sumber daya kelautan, mitigasi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya. 4. Pelaksanaan verifikasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin perikanan tangkap, izin pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Kini Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban mengembangkan sayapnya dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini inovasi yang tengah digaungkan yaitu e-office dan jala ikan dengan tagline cakep, yaitu cepat, akuntabel, kompeten, efisien, dan peduli. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban melakukan terobosan dan inovasi sebagai wujud manajemen perubahan dengan cara 1.
Peran pimpinan untuk terlibat sangatlah penting membentuk tim kerja serta menyusun rencana kerja, di mana unsur pimpinan menjadi role model serta menunjuk anggota sebagai bagian agen perubahan. 2. Untuk selanjutnya telah dilaksanakan pencanangan zona integritas dengan menandatangani komitmen bersama dan fakta integritas oleh seluruh pegawai. 3. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir diperkuat dengan dilaksanakannya siraman rohani secara rutin dan briefing berkala. 4. Untuk meningkatkan pelayanan di masa pandemi, kami menyiapkan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan higienis pada pelayanan terpadu satu pintu. 5. Agar mampu beradaptasi di masa pandemik, seluruh pegawai telah menerima vaksin lengkap dan pemeriksaan tes COVID-19 serta kesehatan berkala. 6. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban juga aktif mengkampanyekan zona bebas dari korupsi, baik di lingkungan kantor maupun di ruang publik, yaitu melalui sarana media poster atau media sosial. 7. Semua terobosan dan inovasi tersebut secara periodik selalu ditingkatkan, baik pencapaian target maupun respon kepuasan pelayanan lewat kotak kritik dan saran. Terobosan manajemen perubahan yang dilakukan akan terus dilanjutkan dan memunculkan ide serta inovasi baru terkait penataan tata laksana. Telah melakukan beberapa langkah di antaranya. 1. Melakukan penambahan SOP di beberapa bidang dan layanan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi secara berkala guna memastikan apakah SOP sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 2. Peningkatan penggunaan digitalisasi perkantoran atau e-office di seluruh bidang dengan memanfaatkan aplikasi yang telah tersedia, antara lain Jala Ikan sebagai bentuk percepatan pencapaian kinerja. 3. Selain itu, selalu responsif terhadap masukan dan permintaan informasi dari masyarakat, baik secara offline maupun online di beberapa media sosial, dalam rangka keterbukaan informasi publik. Sebagai upaya penguatan dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM terus dilakukan, di antaranya melalui 1. Menyusun sistem perencanaan kebutuhan pegawai. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat. 3. Melaksanakan penetapan kinerja individu. Akuntabilitas kinerja yang dilakukan dengan disusunnya rencana strategis, rencana kerja, audit laporan keuangan, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Hal itu semua dilakukan untuk mewujudkan kinerja pegawai yang optimal dan akuntabel. Sedangkan dalam penguatan pengawasan pegawai, Cabang Dinas Kelautan Perikanan Tuban menerapkan sesuai standar sistem pengawasan internal pemerintah. Dalam rangka pengendalian gratifikasi, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban melakukan peningkatan jumlah banner sosialisasi Satgas, penambahan jumlah CCTV di lingkungan kantor. Sebagai penguatan informasi dan pelayanan, telah ditambahkan fitur pada website, pelaporan LHKPN dan LHK ASN. Selanjutnya, peningkatan respon pengaduan masyarakat baik secara online survei maupun secara langsung di layanan PTSP. Dengan adanya inovasi Jala Ikan, peningkatan bentuk pelayanan publik jaringan dan layanan berupa informasi perizinan antara pelaku usaha perikanan dengan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban melalui aplikasi WhatsApp. Selain sebagai pusat informasi terkait perizinan usaha perikanan, Jala Ikan juga digunakan sebagai fasilitas reminder kepada pelaku usaha perikanan yang izin usahanya akan habis masa berlakunya.
Manfaat jala ikan antara lain adalah 1. Kemudahan dalam berkomunikasi secara dua arah antara pelaku usaha dan cabang dinas kelautan dan perikanan Tuban. 2. Media reminder untuk pelaku usaha yang masa izinnya segera berakhir. 3. Kecepatan penyampaian informasi terkait izin usaha. Dengan tekad bulat menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban berharap akan semakin mampu melayani masyarakat secara optimal.